Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa ya al-khadiru usikum wa ya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqin. Faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, sehat sempat, mudah untuk bisa kembali menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis taklim. Salawat juga salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Sifatus Saja Sarkisai Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mukti Muhammad Nawawi ala Safinatin Najah fi Usuliddin wal Fiqhi. Semoga Allah memberikan limpahan keberkahan, rahmat dan juga ampunan kepada Syekh Nawawi, para guru beliau, murid-murid beliau, juga sampai kepada kita yang pada malam hari ini mempelajari karya beliau rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, setelah berjeda kemarin, kita kembali akan lanjutkan faslun mujibatul husli sitatun ilajil khabasati fil farji wa khurujil mani wal khaid wa nifas wal wiladati wal maut. Pembahasan tentang pasal diwajibkannya mandi, yaitu ada 6 perkara. Yang pertama, masuknya khasafah ke dalam farji. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima melahirkan, kemudian yang keenam adalah mati. Sudah kita sampaikan beberapa poin yang kita sudah baca dan terangkan di pertemuan terdahulu sampai kepada khurujul mani. Terakhir kita sampaikan tentang tanda-tanda keluarnya mani, ada 3 ya. Tanda mani keluar itu disertai dengan rasa nikmat, yang kedua terpancar, yang ketiga baunya khas ya, tidak sebagaimana cairan atau lendir-lendir yang lain. Maka itu tidak menjadi syarat untuk 3-tiganya harus wujud. Yang ada hanya salah satu di antara 3 tadi. Apabila terjadi pada diri kita, maka menjadikan kita untuk wajib ya mandi ya dalam kondisi keluar mani tadi. Keterangan yang selanjutnya, la yastaritu ijtimai ya, semua terjadi mewajibkan mandi ya, kecuali di dalam ihtilam. Apabila ihtilam, maka tidak wajib mandi kecuali keluar mani. Kemudian yang ketiga, salisuha al-haid, yang mewajibkan mandi bagi seseorang mukallaf. Yang ketiga adalah keluarnya darah haid. Wa damun tabi'atun yakhruju min aqsa rahimin al-mar'ati fi awqatin mahsusatin warrahmi jildatun dakhilul farji dayiqatul fami wasi'atul jawf kal jarrati ya, wa fammuha li jihati babil farji bita yadkhulu fihal mani summa yang kamis ay yansaddu fammuha. Yang ketiga dari yang mewajibkan seorang untuk mandi adalah keluarnya haid. Yang disebut dengan haid adalah darah yang secara tabiat keluar dari dalam rahim seorang wanita dengan durasi waktu yang tertentu. Yang disebut rahim adalah satu kantong dari kulit di dalam farji seorang
perempuan yang bentuknya dakhilu farji, dayiqatul fam, bentuknya seperti guci, tahu guci ya? Mulutnya sempit lalu dalamnya lebar. Maka mulut rahim ini berhadapan-hadapan dengan farji, dan ketika mani ya masuk ke dalam farji, otomatis akan masuk ke dalam rahim. Apabila sudah masuk ya beberapa mani ke dalam rahim, maka mulut rahim tersebut akan mengecil atau tertutup. Nah, di sini kita bisa mendapat keterangan bahwa yang disebut dengan haid adalah darah yang keluar dari wanita, yang itu tabiatnya memang seperti itu bagi wanita. Maka ada tanda dan juga waktu khusus untuk mengenali datangnya haid pada seorang wanita. Paling sedikit haid berapa jam durasinya? Bapak-bapak ya kudu ngerti Pak, ya. Nanti kalau mengajari istrinya atau putrinya minimal ada wawasan. Nah, kecuali kon ngomong ning ngarepan gini ya, nah, ini nanti beda pembahasannya ya. Kalau secara terperinci nanti biasanya bab haid, nifas, terus istihadah, wiladah itu disampaikan secara mendetail oleh sesama perempuan. Ya, karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang haid, maka beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, terangkan kepada mereka tentang kebiasaan wanita haid." Maka ini adalah pengetahuan yang sifatnya umum ya, tidak terperinci. Karena kalau nanti terperincinya itu disampaikan oleh sesama perempuan dan lebih detail dengan tanda-tanda dan juga rasa yang memang dirasakan oleh perempuan yang sedang mengalami haid tersebut. Di dalam fikih Syafi'iyah, minimal haid itu 24 jam atau 2 hari. Ya, 24 jam tidak putus atau 2 hari, itu siklus paling pendek. Paling lama di dalam madhab Syafi'iyah, durasi dari masa haid itu 15 hari, bersambung atau terputus. Maka apabila bersambung sampai 15 hari, selebihnya itu bukan darah haid tetapi darah istihadah. Apabila terputus ya, sehari keluar, 2 hari tidak, 3 ke 4 harinya keluar lagi, 5 hari keluar lagi, terus berjeda seperti itu, maka dihitung sampai 15 hari. Maka apabila jumlah dari keluarnya darah haid itu 15 hari, otomatis disebut dengan darah haid. Kalau lebih dari 15 hari walaupun terputus, maka tidak disebut haid tetapi istihadah. Maka orang yang istihadah nanti tetap berkewajiban sholat. Boleh ngaji, boleh tawaf, boleh masuk masjid. Nah, nanti pembahasan secara detail kita sampaikan. Nah, yang paling pendek dari siklus haid itu 24 jam atau 2 hari ya kalau memang terputus. Apabila bersambung paling lama 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari, maka tidak disebut dengan darah haid, akan tetapi disebut dengan istihadah. Darahnya hampir sama, serupa, tetapi hukumnya berbeda. Nanti kalau pas ya awal-awal keluar itu biasanya merah kehitaman, lalu merah kekuningan seperti oranye, lalu kuning, lalu keruh. Nah, ini tanda atau warna darah haid di dalam beberapa kriteria darah yang dikeluarkan. Apabila dalam masa ya 15 hari yang disepakati, ini juga menurut penelitian yang dilakukan oleh para ulama Syafi'iyah, maka bagi madhab Syafi'i paling lama wanita haid itu 15 hari, selebihnya istihadah ya. Maka apabila ya terjadi pada wanita haid yang umumnya adalah dimulai di umur
wanita 9 tahun kurang 15 atau 16 hari. Jadi 8 bulan lebih berapa? 15 atau 16 hari. Ya, 9 bulan kurang sedikit. Normalnya wanita akan mendapati haidnya itu di usia ke-9 tahun. Maka apabila ada wanita kurang dari 9 tahun sudah mengeluarkan darah, tidak ada indikasi sebagaimana indikasi darah haid, maka bisa jadi darah itu adalah darah istihadah, walaupun anak tadi belum pernah haid. Jadi, wah, anakku itu kok wis metu haid, ya jangan tergesa-gesa, dilihat dulu ya darahnya seperti apa. Kalau darahnya mirip dengan darah haid, terus ditunggu 24 jam keluar terus atau 2 hari keluar. Kalau tidak ada gejala ini, berarti anak tadi mengalami istihadah. Ini berlaku juga bagi wanita yang sudah ayisah. Ayisah itu menopause. Jadi dia sudah berhenti lama, tiba-tiba keluar darah lagi, gitu ya. Maka apabila darah tadi tidak sesuai dengan kriteria darah haid, disebut dengan darah istihadah. Bapak-bapak rapati paham rapopo, tapi kudu ngerti. Rak paham rapopo tapi ngerti tadi ya. Nah, maka ketika darah ini keluar mengandung konsekuensi. 1, tidak boleh sholat. Nomor 2, nggak boleh baca Quran yang niatnya qiraah. Yang ketiga, tidak boleh tawaf. Yang keempat, tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali berlalu atau punya hajat. Maka di dalam beberapa keterangan ya, semua ulama mayoritas mengharamkan wanita haid itu berdiam di dalam masjid kecuali dengan beberapa kriteria atau beberapa ketentuan. Apabila wanita tadi mempunyai hajat sebagaimana menghadiri pengajian atau mengajarkan Al-Quran, nah, termasuk kelas kita ini di masjid gitu ya. Nah, ini kalau ada ustadzah yang sedang berhalangan yang masuk ke dalam masjid, otomatis apabila tidak ada kepentingan tadi, hukumnya haram. Berdiamnya, kalau lewat tok tidak apa-apa. Nah, ketika diperjelas lagi, Nabi pernah menyuruh Ibunda Aisyah untuk mengambilkan sesuatu di dalam masjid. Maka beliau Ibunda Aisyah mengambil benda tersebut padahal beliau dalam kondisi haid. Oleh para ulama, keterangan dalam hadis ini diturunkan menjadi beberapa identitas ya. Apabila memang tidak ada kepentingan, haram bagi seorang wanita haid masuk ke dalam masjid, apalagi berdiam. Berdiam itu membutuhkan waktu beberapa lama. Apabila mempunyai hajat atau kepentingan, maka hukumnya boleh dengan syarat menjaga keamanan. Jangan sampai darah haid tadi menetes atau mengotori masjid. Nah, saya kira di zaman kita ya, di mana kita sudah punya teknologi. Kalau dulu kan maaf ya, pembalut itu dari kain. Yang notabene kain zaman dahulu itu anyamannya kasar atau agak kurang rapat begitu. Nah, ini bisa menjadikan cairan, apapun cairan itu ya, itu bisa tembus dan menetes dari penahannya tadi. Dan ketika kita sudah dapati pembalut zaman sekarang itu ada zat serapannya, gel ya, yang untuk menyerap cairan tadi, maka dimungkinkan tidak akan ada darah yang menetes atau mengotori masjid. Walaupun kalau pas datangnya itu banyak gitu ya, itu mungkin sekali bisa banjir. Aku kelingannya Pak Priyo deletek meneh. Agar ketika Pak Priyo kelingane kuwi.
Masya Allah. Ya, bisa banjir. Nah, dan ketika kondisi banjir tadi sangat mungkin terjadi tumpah tadi ya, tumpah lalu mengotori masjid. Maka apabila ada wanita yang mempunyai kepentingan di dalam masjid dalam kondisi haid, maka boleh bagi mereka untuk masuk ke masjid lalu berdiam beberapa saat di dalam masjid dengan catatan harus menjaga kebersihan dan juga tidak mengotori masjid tersebut ya. Nah, maka niatnya apabila membaca Al-Qur'an, satu untuk berzikir, nomor dua untuk murojaah. Jadi kalau murojaah boleh, tapi kalau qiraah itu haram, tidak boleh. Maka apabila ada wanita yang satu sudah haid, dia di dalam masjid ngajar Quran sisan, nah ini kan berlapis ya, maka harus dipertegas, dia harus menjaga kebersihan, dia harus menjaga niat supaya ketika dia baca Al-Quran tidak niat untuk qiraah tetapi untuk mengajar atau murojaah atau dzikir yang ketiga. Nah begitu ya. Nah syarat ya bagi wanita yang haid untuk memegang mushaf, apabila tidak ada terjemah atau tafsir di dalam mushaf tersebut, maka harus menggunakan apa? Pelindung tangan. Bisa sapu tangan, bisa kaos tangan, bisa kain ya, untuk menutupi ya sentuhan langsung dengan mushaf tadi. Dan apabila memang mushaf tersebut ada arti ya, terjemah atau tafsirnya, menggunakan kain atau sapu tangan atau sarung tangan untuk memegang mushaf itu dianjurkan untuk kehati-hatian. Nah, maka catatannya tadi ya, nggak boleh tawaf, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh masuk masjid kecuali dengan catatan yang sudah kita sampaikan tadi ya. Nah, ketika tadi kita sampaikan bahwa ketika mani sudah masuk ke rahim, maka mulut rahim otomatis akan menutup dan menyempit dan menutup, maka tidak akan pernah bisa masuk lagi ya mani yang masuk ke dalam farji itu ke dalam rahim. Maka di sini ditegaskan wajarat adatullah, kebiasaan dari sunatullah, alla yahluqa waladan min ma'i rajulaini. Jadi Allah mempunyai tradisi atau sunatullah, tidak akan pernah tercipta mani dari dua orang menjadi anak satu dari seorang perempuan. Karena ketika tadi ya kondisi rahim sudah dimasuki mani, otomatis mulut rahim akan mengecil atau menutup dan tidak mungkin ada mani lain untuk masuk ke dalam rahim. Maka apabila ya ada seorang mengklaim dengan beberapa suami ya, kalau ada yang melakukan poliandri lalu mengatakan bahwa ini adalah ayah dari anak saya, dihitung beberapa orang, maka itu mustahil ya, dari yang diterangkan dalam kitab ini. Karena Allah hanya menciptakan dari satu mani seorang laki-laki untuk bisa jadi anak. Nah, jadi nanti nggak boleh nuduh, walaupun maaf, wanita tersebut berzina, ya ada orang wanita yang berzina, maka ketika berzina dengan beberapa laki-laki yang jadi itu pasti satu. Maka tradisi orang jahiliyah itu kalau ada perempuan hamil lalu ditunggu kelahirannya, nanti dari anak yang dilahirkan disamakan dengan orang-orang yang pernah bergaul dengan ibu anak tersebut. Kalau miripnya itu prosentasenya banyak, maka laki-laki itu yang dipilih untuk menjadi suaminya. Ah begitu ya. Yang ojo dilakoni iki, ojo dilakoni. Jangan praktekkan. Ini tradisi napa? Jahiliyah. Ya. Dan sama Pak,
Ibu sekalian, ya, ketika ada orang yang statusnya sudah bersuami lalu dia berzina, maka pasti ya, yang jadi itu salah satu dari suami sahnya atau orang yang berzina dengan wanita tersebut. Nah, ini bedanya kalau sudah punya suami, walaupun nikah dari hasil zina, anaknya tetap dinisbatkan kepada suami sahnya. Beda kalau gadis ya, gadis hamil di luar nikah. Nah, maka ayah biologisnya itu cuma satu. Kalau dia menikah dengan orang lain yang tidak berhubungan dengan dia, maka dia tidak boleh menjadi wali. Ini ada ketentuan dan keterangannya nanti ya, tersendiri ya. Nah, maka dalam bab haid ini kita bisa simpulkan bahwa ya, ketika wanita mengalami ya siklus haid, maka bisa dilihat dari kebiasaan, kapan mulai, kapan berhenti. Yang paling sedikit dari durasi siklusnya adalah 24 jam atau 2 hari, yang paling banyak adalah 15 hari. Normalnya wanita haid itu 3 sampai 7 hari, itu normal. Ya. Jadi kalau kurang itu ya ada kelainan, kalau lebih juga ada sesuatu yang berbeda. Maka normalnya wanita haid itu 3 sampai 7 hari. Apabila sampai 15 hari, maka itu adalah kondisi maksimal dari kebiasaan wanita ketika haid. Sampai di sini ada yang perlu diulang dulu atau ditambah keterangan? Butuh alon-alon ya, ini bab keseharian. Jadi kalau memang perlu diulang atau ditambah keterangannya, jangan malu. Walaupun bahasanya bahasan khusus ya. Silakan. Ya. Apabila memang siklusnya panjang atau bahkan berjeda, maka ada kemungkinan dia dalam kondisi suci antara berhenti haid sampai keluar haidnya lagi. Apakah dia harus mandi lalu sholat, atau jeda ini termasuk kondisi haid yang memang tidak boleh sholat dan itu maklum dalam syariat. Nah, maka kita harus tahu juga kebiasaan kita. Kalau memang jeda itu kurang dari 24 jam, maka masih terhitung kompensasi masa haid tersebut. Tetapi kalau lebih dari 24 jam, dianjurkan mandi sholat. Ya, walaupun ada yang berpendapat ya itu kita tetap dalam kondisi haid, kita nggak boleh sholat. Tunggu aja sampai 15 hari gitu. Tapi yang paling baik dan berhati-hati adalah ketika memang jedanya itu lebih dari 24 jam, maka mandi sholat. Itu yang paling hati-hati. Nah, maka tadi kita harus tahu siklus kita masing-masing. Atau kalau kita punya anak perempuan, maka orang tua wajib tahu dan dibiasakan kita berkomunikasi dengan anak. Nah, kalau ada yang tidak normal tadi, maka orang tua bisa mengarahkan, memberi edukasi kepada anak tersebut. Oh, ini kamu sudah berhentinya berapa jam nih? Ya sudah dari kemarin, ya sudah mandi, sholat. Nah, ketika nanti keluar lagi, ya sudah itu haid lagi. Nah, begitu gitu. Terus yang hati-hati adalah apabila jedanya lebih dari 24 jam, maka mandi sholat. Tapi kalau kurang dari 24 jam, ya itu termasuk kompensasi dari haid atau masa haid tersebut. Karena kadang-kadang kan kita harus mandek, tiba malamnya keluar lagi.
Atau satu hari ini nggak keluar nih, ternyata mendekati 24 jam dia masih keluar. Nah ini juga harus diteliti, harus diperhatikan supaya kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah tidak ada yang tertinggal. Nah begitu ya. Cukup atau mungkin ada yang perlu ditambah? Ya. Nanti kalau butuh konsultasi sama Ustaz Alfaina. Nah, beliau yang sudah khatam takrib ya, jadi beliau punya sanad takrib dan khatam takrib. Di kitab takrib ya Fathul Mu'in itu dibahas tuntas tentang haid. Pertanyaannya Pak, kalau istri kita haidnya lama ini sampai 15 hari, terus bapaknya kondelongok gitu, Ustaz aja guyu apa paham Ustaz? Piye Pak yang carane? Kanggo. Tinggal tulan-tulan maksudnya. Bagaimana ini? Padahal ada laki-laki, bahkan mayoritas ya. Mayoritas laki-laki itu apabila tidak disalurkannya birahinya itu bisa menjadikan laki-laki tersebut rusak. Ini bahkan rata-rata. Apa meneh kaya awake dhewe sing ora kuat poso gitu. Itu pasti masalah gitu. Kira-kira bagaimana solusinya? Pak Priyo pengalamannya piye, Pak? Mas. Maksudnya piye ora paham. Nah, ini juga bagi para istri harus punya pengetahuan. Apabila dalam kondisi haid, maka laki-laki itu memang masih butuh penyaluran. Maka apabila didekati ya, fa'tazilun nisaa fil haid ya. Memang syariatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an ketika menyampaikan wahyu, ketika ada wanita haid itu dianjurkan untuk dipisah. Artinya fa'tazil itu dihindari. Jangan kumpul. Tetapi realitanya laki-laki itu banyak yang tidak mampu menahan syahwat. Kalau tidak dilampiaskan maka cenderung akan merusak ya. Ora konsentrasi, gampang ngamuan, blonjone diangel-angel, ono sing ngono bareng. Maka harus tetap disalurkan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibunda Aisyah haid, lalu tiba giliran beliau ke kamar Ibunda Aisyah, maka bagian pinggang sampai kaki Ibunda Aisyah diikat dengan selendang. Ya. Wis bar diikat, mesti dikapake sak karepmu begitu. Artinya boleh ya melampiaskan syahwat kita kepada istri di kala haid, tetapi dihindari area panggul ke bawah. Kalau sampai terjadi ya, maka sebetulnya boleh menggesekkan, maaf ya bahasanya agak vulgar ya, menggesekkan zakar ke farji, tetapi jangan sampai masuk. Berarti antum hati-hati itu ya. Nah makanya kan syariatnya tadi diikat kan, karena kan dengan diikat itu kita bisa sadar posisi, sadar diri bahwa memang ini kondisi terlarang. Tetapi kalau tidak dilampiaskan, tidak dikeluarkan air mani itu, sifatnya di dalam badan kan panas, dan itu bisa mengganggu seluruh aktivitas di dalam tubuh kita. Kita yang menunggu ya. Kita yang menunggu ya. Maka harus dilampiaskan. Maka boleh digesekkan ke seluruh tubuh tadi ya, istri kita. Atau kalau memang
ya darurat tadi ya, boleh digeserkan ke farji. Syaratnya tidak boleh masuk. Tapi kalau masuk sampai masuk itu dosa. Nah, sehingga ngel-ngel ngono dihindari, maksudnya begitu ya. Apa dengan yang seperti itu wanita juga bisa terpuaskan? Bisa. Karena klimaks itu ada dua jenis. Ada yang klitorikal, ada yang vaginal. Sing paham ya ben paham, sing ora ya ora apa-apa. Nanti kalau terjadi seperti itu sama-sama puas bisa. Tapi dihindari tadi. Dihindari untuk area panggul ke bawah. Ya, jadi diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah diikat dengan selendang, maka beliau melampiaskan dengan Ibunda Aisyah. Nah, itu hukumnya boleh karena memang laki-laki ora kena disemayani. Ngono Bapak ya. Ya, nah ini ya. Nah, jangan sampai maaf ya, jangan sampai kita berbuat dolim. Apa itu dolim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang tidak pada tempatnya itu mana? Ya, ketika memang di area bawah tidak boleh, lalu menggunakan cara-cara yang lain, tetapi yang itu dolim maka tidak boleh. Ya, kalau ada di luar itu kadang-kadang maaf ya, menggunakan mulut atau area belakang itu hukumnya tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh. Pokoknya ngerti Dewi, dia tahu nanti insya Allah. Nah begitu ya. Jadi ini yang menjadi apa? Menjadi perhatian bagi kita semua. Bagi wanita haid dilarang tadi ya, sholat, puasa, baca Quran, tawaf, masuk masjid dengan keterangan. Lalu untuk ya melayani suaminya, untuk bisa tetap memuaskan suaminya dengan cara-cara yang terjaga dan hati-hati. Karena memang tadi ya catatannya laki-laki ora kena disemayani tadi. Nah, maka ketika memang mereka harus menyalurkan, ya diusahakan tetap bisa tersalur walaupun tidak dalam kondisi normal tadi. Karena sangat fatal apabila tidak disalurkan, sangat mungkin terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Jadi perintah dalam Al-Quran yaghuddu min absarihim itu bisa kalau sudah terlampiaskan, Pak. Tapi kalau belum terlampiaskan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau belum terlampiaskan itu ya koyo kucing golek gereh tuh. Akhirnya mencuri. Akhirnya mencuri. Nah ini yang menjadi fatal ya. Nah kecuali ada episode 2, 3, nah itu lainnya. Kalau baru episode 1 ya resikonya ngono kuwi. Nah maka seperti itu ya. Allah yahluqa waladan mimma'in rajulaini wa kharaja bidzalikal istihadah. Dan yang kita sampaikan tadi adalah yang di luar pembahasan haid, sama-sama darah yang keluar dari wanita adalah darah istihadah. Wahya damun illatun yahruju min irqin famihi min irqi famihi fi adnar rahimi sawaun akhraja akiba haidin amla sawaun qoblal bulugh am ba'dahu alal asah min anna damal saghirah wa kadal ayisah yuqala lahu istihadah wa qila la tatluqu al istihadah illa ala damin khurujin akibah haidin ya. Jadi selain haid yang keluar dari wanita itu ada darah istihadah. Disebutkan biasanya darah istihadah itu keluar setelah haid. Tapi ada kasus ya yang darah itu keluar sebelum haid. Maka tadi cara membedakannya apa? Durasi tadi. Kalau memang tidak sampai 24 jam, maka kemungkinan itu adalah darah istihadah. Walaupun terjadi untuk anak-anak yang belum balik
atau wanita yang sudah tidak haid lagi atau menopause ya. Maka ini yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aqbalatil haidati fada'is shalah fa idza dhahaba qadruha faghsili anki addam wa sholli rawahu as-saikhon. Dikatakan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang wanita mendapati haid maka dia tidak boleh sholat, dan apabila sudah sampai masanya habis darah haidnya maka bersucilah atau mandilah ya untuk membersihkan darah tersebut dan sholatlah ketika sudah bersih. Pertanyaannya, nek wis rampung tapi durung atus oleh kumpul berapa? Wis rampung tapi durung atus oleh kumpul berapa? Hah? Kesusu, beliau kesusu ya. Kalau sudah selesai haidnya dan belum mandi, berkumpul boleh Pak, yang nggak boleh jima. Ya, wong haid kumpul we oleh apalagi sudah selesai. Maka bagi ya para pasangan suami istri hendaknya berhati-hati. Apabila para istri sudah selesai dari haidnya, maka dipersilahkan mandi janabat terlebih dahulu. Apabila belum dan terjadi sesuatu yang tadi ya di luar keinginan kita, maka tetap dihukumi haram. Konsekuensi dari haram itu apa? Ya berdosa. Jadi wis rampung dah, wis ayo ndang atus. Kalau seperti itu boleh, tapi kalau wis rampung dah, wis tarik langsung, nah itu konsekuensinya dosa. Maka apabila memang sudah terjadi, terlanjur terjadi, maka harus taubat, banyak istighfar. Ya, nah, perkara-perkara seperti ini kan awake dhewe ora mungkin, tapi bagi orang lain mungkin. Kita menganggapnya kita nggak pernah seperti itu, tapi bagi orang lain sangat mungkin seperti itu. Ya, terutama bagi para ya awam, ya orang-orang yang ngajinya belum banyak atau belum pernah dengar. Nah, ini bisa menjadi kendala. Bagaimana ketika kita mendapati ya seorang yang sudah selesai haid, maka kita anjurkan untuk segera mandi, karena itulah ya syarat untuk bisa melakukan aktivitas ibadah secara sempurna. Oke. Faida daba qadraha faksili angkit addama wasolli ya. Ketika sudah selesai tadi ya siklus dari haid tadi, buru-buru untuk mandi lalu sholat. Nah, ketika nanti kita mendapati ada sholat yang memang kita ragu ya, tadi saya haid sudah masuk zuhur atau belum, lebih baik diqadha zuhurnya. Gitu ya. Kita sudah dengar adzan nih. Musik kadar entes adzan. Biasanya wanita yang punya aktivitas ya, atau di sini mungkin adanya jam 12, padahal zuhur itu jam 12 kurang. Atau kali di rumah pas ada aktivitas memasak atau apapun, sehingga menunda mengawalkan sholat. Lalu ketika kita mau sholat, otomatis ke kamar mandi, melihat sudah ada bercak darah. Nah, kita punya pertanyaan nih, mau metune wis dhuwur apa durung ya? Maka apabila terjadi seperti ini, baiknya zuhurnya diqadha. Untuk apa? Kehati-hatian. Gitu ya. Wah, ini aku zuhur belum sholat, diqadha saja. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita sampaikan kepada keluarga kita, istri, anak-anak perempuan kita, ketika mereka ya terlepas satu waktu sholat, lalu
mendapati mereka sudah haid, maka waktu yang kita lewati tadi supaya diqadha, terutama selain subuh ya. Karena kalau subuh itu ya bisa jadi sih subuh ya. Bangun tidur mau sholat ya bangunnya sudah subuh kan, terus kita dapati ada darah, maka pertanyaannya iki metune sakdurunge subuh po sakwise subuh. Maka lebih baik diqadha saja. Selesai pembahasan tentang haid. Ada yang perlu diulang atau ditambah? Silakan. Ini beneran kalau itu tentang siklus ya. Kita mau berbiasa. Dan hari ini banyak yang terjadi sebenarnya. Cuma banyak juga yang tidak mengenai masalah ketika si perempuan itu pakai kontrasepsi apapun itu, maka dianggap ini selesai sepekan itu benar-benar busuk, tapi sepekan berikutnya digalah pas dulu geledek dari lakukan merah lagi. Dan itu banyak kasus perempuan yang pakai kontrasepsi itu sebulan itu bisa 2-3 kali dia mengalami itu berbeda. Ya. Apabila memang siklusnya tidak teratur, tapi dalam koridor 15 hari tadi ya, 15 dino ning jero sasi, mau seminggu awal atau terakhir, pokoknya dalam 1 bulan, maka biasakan menghitung dengan penanggalan hijriah, Pak. Biasakan, karena semua syariat itu acuannya bulan hijriah. Mulai diperbaiki. Ini Agustus aku tanggal sakmene iki kok September kok maju, November kok maju. Nah, majune Agustus atau September itu dalam bulan hijriahnya masih sama atau tidak gitu. Nah, maka tadi itu catatan ya yang kita orientasikan adalah penanggalan hijriah. Yang kedua, apabila siklusnya tidak normal, qadarullah pas kita berhubungan dengan istri kita keluar, maka pasti itu haid ya, karena siklusnya tidak normal lagi. Bagaimana? Ya sudah, karena memang kita tahu sedang haid, maka kita harus mengurungkan apa wis kadung terus diteruske. Ya, ini juga masalah kan. Kalau sudah memang terjadi dan tahu dalam kondisi haid, maka tunda atau dengan cara yang lain tadi. Tapi kalau ya ngertine nek wis rampung, nah itu beda, Pak. Ngertine kok wis rampung, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tahu ya ketika berhubungan dalam kondisi haid, maka harus dicegah atau cari cara lain tadi supaya tidak berdosa. Gitu ya. Oke. Jadi itu antisipasinya. Kalau konangan dhisik ya diurungke. Tapi nek konangan wis kedadean, ya sudah, taubat aja, banyak-banyak istighfar dan insya Allah tidak berdosa karena kita nggak tahu. Sama di dalam fikih Malikiyah, ketika kita sudah selesai sholat, ternyata kita tahu di dalam pakaian kita itu ada najisnya. Menurut beberapa pendapat Syafi'iyah dan juga Malikiyah, nggak usah ngulangi sholat. Gak usah ngulangi sholat karena sudah terlanjur, kita tahunya setelah sholat. Tapi kalau di dalam waktu kita sholat kita merasa kok koyo rada ames ki apa to, lalu kayaknya ndak bersih ini, saya najis ini, maka harus membatalkan dan toharoh lagi. Begitu ya kira-kira. Jadi perlunya tadi ya munakosah ya, saling memberi informasi itu supaya tadi bisa lengkap apa yang menjadi ilmu yang harusnya kita dapatkan ya. Kira-kira seperti itu. Cukup? Ada yang lain? Sudah? Silakan.
kurang cetha ya saja ya. Tapi mungkin apa mau? Kalau di luar wilayah ya umpamanya. Ini menurut mazhab Hanabilah, tapi tidak dianjurkan. Kalau memang ada seorang laki-laki yang jauh dari istrinya, padahal punya kebutuhan biologis tadi, maka tetap dianjurkan untuk menggunakan cara-cara yang syar'i, berpuasa atau mengforsir tenaganya. Karena olahraga berat, dia harus puasa. Tapi dalam mazhab Hanabilah ya, ini tidak dianjurkan. Ini tidak dianjurkan. Boleh mengeluarkan ya sperma dari tubuh kita dengan mandiri. Tapi ini tidak dianjurkan. Itu ya. Paham ya. Jadi kalau memang jauh ya, kita nggak punya solusi, main nikah meneh ditelepon bola bali gitu. Konangan mesti tuh. Konangan ya. Nah, orang nikah yo harus punya tadi ya opsi untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Maka kalau tidak puasa, memforsir tenaga atau mengeluarkan dengan mandiri, itu opsi terakhir yang tidak dianjurkan. Nah, ya, sementara berat-berat. Tapi karena yang ketiga ini nanti efeknya buruk. Ya, bisa ya ejakulasi dini, terus dia jadi malas atau menjadi candu. Nah, konotasinya orang jauh dari istri kan, maaf, pasti bekerja atau dalam rangka tugas atau dalam rangka apapun. Artinya dia punya kesibukan. Kecuali dilunggake bojone ya nggak tahu ya. Ya nggak tahu itu ya. Tapi tadi solusinya cuma seperti itu. Nah, maka dijaga. Kalau kita betul-betul ya nanti ada kajian tazkiyatun nafas itu sebetulnya. Di dalam kajian tazkiyatun nafas ada cara-cara untuk mengenali pribadi kita. Lah, pribadi kita itu domainnya itu apa? Terus cara menanggulanginya seperti apa, itu ada. Ya, ada orang itu nggak suka, ya dia punya istri, terus dia nggak begitu tertarik dengan wanita, tapi judi atau miras atau punya hobi yang tidak baik. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu nanti di dalam tazkiyah itu ada pembahasannya. Maka antisipasinya juga ada. Ya. Nah, maka dikenali dulu, karena tidak semua laki-laki itu harus seperti itu. Ya, sing kuat nganti suwi yo ono, sing sedelok-sedelok balik yo ono begitu ya. Gitu ya kira-kira ya. Jadi maaf, walaupun tadi pertanyaannya saya nggak begitu jelas, tapi secara umum saya bisa menangkap seperti itu. Jadi kalau memang ada orang yang merantau jauh dari istri, ya solusinya dia harus bisa menjaga diri. 1, puasa. Nomor 2, memforsir tenaganya. Nomor 3, ini yang tidak dianjurkan. Itu kalau kepepet saja. Karena kalau zina jelas dosa. Nah, apakah maaf ya, nikah liat itu juga tidak berdosa? Nikah liat itu masturbasi tadi ya, onani atau masturbasi. Ya berdosa, tapi daripada zina itu dosanya di bawah zina. Gitu ya. Tapi ini bukan solusi yang harus didisikke begitu. Ini sudah opsi terakhir. Nah, nanti biasanya kalau kita puasa itu bisa reda. Kalau memforsir tenaga biasanya bisa tersalurkan lewat mimpi. Gitu ya. Poso lemes rak de nafsu. Kalau forsir biasanya lewat mimpi. Makanya itu opsi terakhir Pak ya.
tapi tetap dosa. Tapi tetap dosa. Tapi tetap dosa. Ibaratnya begini, antum ke dalam hutan, sudah 3 hari nggak makan nih, bola-bali ngombe, itu bisa kelenger kan? Mak serundul ada babi, mau nggak mau dimakan kan? Nah, makan babi itu hukumnya tetap haram, tetapi dalam kondisi seperti itu dimaklumi, begitu. Karena apa? Hajat hidup itu lebih besar dari larangan memakan babi. Paham ya? Jadi walaupun itu nggak dianjurkan dan ketika melakukan tetap dosa. Karena tadi potensinya ada pengulangan. Ketoke cara ngono ringkes gitu ya. Maka diulangi itu juga dosa. Sama makan babi itu dibatasi. Famaniturra ghairu baghin wala adin. Kalau kamu tidak dapat apa-apa kecuali yang haram, nggak apa-apa dimakan. Tapi apa Pak? Lah, nggak berlebihan, nggak boleh diulangi. Ketoknya wis warak tapi jek enak, nah itu haram itu. Terus ketika nanti di lain hari kan obsesinya itu kepulang itu Pak. Wah, mangan kemen jebule sensasinya ngono kae. Terus cari lagi. Nah, ini kan ya nggak boleh seperti itu. Ya, maaf makanya tadi sebetulnya saya nggak mau menyampaikan itu. Karena ini opsi yang betul-betul riskan ya. Tapi kalau tidak disampaikan ya nggak ada solusi kan? Nggak ada solusi. Maka famaniturra ghairu baghin wala adin. Jangan berlebihan. Yang penting sak cakotan kok iso jenggelek, sudah. Jangan nambah gigitan lagi. Terus kita ikrar nih, kita itikat nggak mau mengulangi lagi karena tahu hukumnya haram. Oke, sampun nggih. Sudah masuk isya? Sampun. Alhamdulillah sudah tersampaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab nifas dan kematian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahaladzim. Kita cukupkan, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.